خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معشر المسلمين والمسلمات. Bumi Allah Jalla wa'ala menggema dengan takbir-takbir yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunianya. Maka kepadanya semata kita bersyukur dengan syukur yang paling sempurna. Hanya Dia yang kita puji dengan pujian yang sempurna, karena Dialah yang telah memberikan berbagai nikmatnya yang terlihat maupun yang tak terlihat kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Seandainya kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Hanya saja manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Banyak dari saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah, mereka telah berpulang kepada Allah dan tidak dipertemukan dengan hari-hari terbaik dunia ini, yang mana kita dipertemukan dengannya. Hari-hari yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabba ila Allah min ashril hijjah. Sungguh tiada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Mendengar sabda beliau tersebut, maka sebagian sahabat berdiri dan berkata, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah hari-hari di medan jihad juga tidak dapat mengalahkan hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini? Qala bala walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah juga tidak mengalahkan keutamaan amal saleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai', kecuali seorang mujahid yang berangkat ke medan jihad dengan membawa nyawa dan hartanya, dan tiada yang kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa tersebut. Inilah hari-hari yang Allah Jalla wa'ala katakan, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir kepada Allah Jalla wa'ala di hari-hari yang telah dimaklumi keutamaan dan kemuliaannya atas rezeki binatang ternak, hewan ternak yang Allah anugerahkan kepada mereka. Inilah hari-hari di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal ayyama 'indallah yaumun nahr thumma ayyamul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, hari penyembelihan 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, di mana pada hari-hari tersebut kaum muslimin melakukan mabit di Mina. Inilah hari-hari yang Allah Jalla wa'ala bersumpah dengannya di dalam firman-Nya, wal fajr wa layalin ashr. Kata Imam Ibnu Katsir, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud wa layalin ashr, demi 10 malam atau 10 hari di dalam ayat ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, kenapa 10 awal Zulhijjah ini menjadi hari-hari dunia yang paling dicintai dan paling agung di sisi Allah, mengalahkan seluruh hari-hari lainnya yang ada di dunia ini? Karena di 10 awal Zulhijjah ini terjadi pertemuan perkumpulan intisari ibadah-ibadah besar kaum muslimin yang tidak terjadi di hari-hari selainnya. Di 10 awal Zulhijjah ini kaum muslimin melakukan umrah yang haji tamattu. Di 10 awal Zulhijjah ini kaum muslimin melakukan puasa Arafah secara seksama selain dari jamaah haji. Di 10 awal Zulhijjah ini pula kaum muslimin melakukan salat Id, dan di 10 awal Zulhijjah ini pula kaum muslimin melaksanakan haji, dan di 10 awal Zulhijjah ini pula kaum muslimin melakukan penyembelihan hewan kurban yang Allah Jalla wa Ala perintahkan, fashalli li rabbika wanhar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kana lahu si'atun falam yudhi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, tetapi dia sengaja tidak melakukannya karena kikir, karena pelit, fala yaqrabanna masjidana, fala yaqrabanna musallana. Jangan ikut serta solat di tempat solat kami. Fala yaqrabanna masjidana. Karena ini ibadah yang sangat besar yang tidak Allah minta kepada kita kecuali hanya sekali dalam setahun. Dan yang Allah minta adalah seekor hewan, bukan seorang anak yang harus kita sembelih. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ketika beliau telah berumur di atas 80 tahun. Kemudian Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada beliau seorang anak lelaki yang telah beliau nanti puluhan tahun lamanya. Kemudian setelah anak itu lahir dan beranjak dewasa, di saat hati beliau sudah benar-benar terikat dan terpikat dengan anak lelaki semata wayangnya ini, tiba-tiba datanglah perintah dari Allah di dalam mimpinya. Dan mimpi para nabi dan para rasul adalah wahyu. Wahai Ibrahim, kamu harus memenggal leher anak semata wayangmu. Maka Ibrahim sebagai kekasihnya Allah yang tiada yang lebih ia cintai di dalam hatinya selain Allah, dia langsung memanggil putra semata wayangnya ini, ya bunayyi inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anandaku, wahai belahan jiwaku, wahai anak tercintaku, wahai anak semata wayangku, aku mendapatkan perintah dari Allah di dalam mimpiku untuk memenggal lehermu, untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka berpikirlah engkau apa pendapatmu. Maka Ismail alaihi salam sebagai seorang anak yang saleh, yang telah terdidik di dalam rumah seorang nabi, yang telah terdidik dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala dari ayahandanya, mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas salihin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Rabbmu kepadaku, sembelihlah aku, penggallah leherku sebagai bentuk ketaatan engkau dan perselisihan engkau kepada perintah Rabbmu. Lihat anak saleh. Tidak seperti anak sebagian kaum muslimin hari ini, justru menjadi sebab orang tuanya tidak melakukan sembelihan hewan kurban demi membeli HP untuknya, agar membelikan motor kepadanya atau perkara-perkara dunia lainnya. Ismail alaihi salam dengan umurnya yang masih kecil saat itu, yang baru beranjak dewasa, dan ia adalah anak satu-satunya Ibrahim dan Hajar. Ketika sang ayah berkata kepadanya, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anandaku, anak semata wayangku, aku mendapat perintah dari Sang Maha Kuasa, dari Sang Pencipta kita, dari Rabbul Alamin untuk memenggal lehermu. Maka seketika itu Ismail tidak banyak berfilsafat, tidak banyak beralasan, dan tidak mencari-cari alasan untuk menghindar dari perintah Allah ini.
karena keikhlasan dan kecintaan yang sempurna di dalam hatinya terhadap Sang Pencipta. Seketika itu dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas salihin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah ini, aku akan menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, pasrah menerima hukum Allah ini dengan ikhlas. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai menjatuhkan Ismail layaknya penjangkal hewan menjatuhkan seekor domba yang hendak disembelih. Wa tallahu lil jabin. Ibrahim mulai menginjak dan memegang lehernya ketika pisau yang begitu tajam dan berada di tangan Ibrahim hendak menyentuh dan hampir menyentuh leher anak semata wayangnya ini yang sudah beliau nanti lebih dari 80 tahun di hadapan matanya, jatuh tersungkur akan disembelih oleh tangan beliau sendiri dengan pisau yang begitu tajam. Wa tallahu lil jabin. Ketika Ismail sudah jatuh tersungkur, tangan Ibrahim memegang kepalanya dan pisau yang begitu tajam hampir menyentuh leher anak semata wayangnya ini. Wa nadainahu ya Ibrahim. Ketika kami melihat Ibrahim benar-benar jujur menjalankan perintah Allah ini, maka kami memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah merealisasikan perintah Allah di dalam mimpimu. Tinggalkanlah Ismail. Kemudian Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan Ibrahim dengan perintah ini. Allah sendiri yang mengatakan, inna hadza lahul bala'ul mubin. Sungguh perintah kami ini kepada Ibrahim dan Ismail adalah ujian yang sangat besar. Seorang anak yang sudah ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti lebih dari 80 tahun lamanya. Kemudian Allah anugerahkan. Dan ketika dia sudah beranjak dewasa dan tiada yang menemani hari-harinya kecuali anak semata wayang yang satu ini, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah, diuji oleh Allah. Allah ingin melihat apakah Ibrahim lebih cinta kepada anaknya daripada Allah, ataukah Allah lebih ia cintai daripada anaknya. Maka Ibrahim membuktikan kecintaannya yang sempurna. Beliau dan Nabi kita hanya beliau dan Nabi kita yang mendapatkan gelar kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Dari seluruh para Nabi dan para Rasul, hanya 2 dari para Nabi dan para Rasul yang diangkat sebagai Khalilullah oleh Allah, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Di dalam Israiliyat disebutkan ketika Ibrahim sudah menjatuhkan Ismail dan hampir menyentuh lehernya. Pisau yang ada di tangan beliau hampir menyentuh lehernya. Maka syaitan dari belakangnya memanggil dan mengganggu Ibrahim agar membatalkannya dengan berbagai rayuan, dengan berbagai godaan. Tetapi Ibrahim tidak menoleh kepada syaitan yang ingin menggagalkan beliau untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Justru beliau lempar dengan kerikil-kerikil yang ada di saat itu. Kemudian Allah memanggilnya, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu telah melaksanakan perintah Allah di dalam mimpimu. Lepaskan Ismail. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami pun menggantikan Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Inilah cikal bakal syariat penyembelihan hewan kurban. Dan yang Allah minta kepada kita adalah 1 ekor kambing atau 1/7 dari seekor sapi atau unta. Allah tidak meminta kepada kita untuk menyembelihkan satu anak kita setiap tahunnya. Bayangkan kalau Ismail alaihissalam jadi disembelih saat itu, maka mungkin setiap tahunnya kita akan menyembelih seorang anak kita. Barang siapa yang memiliki anak 10 orang, maka setiap tahunnya dia akan sembelih dan 10 tahun berikutnya dia sudah tidak punya anak lagi. Tetapi yang Allah minta kepada kita tidak seperti yang Allah minta kepada Nabi Ibrahim. Yang Allah minta kepada kita hanya 1 ekor kambing yang tidak lebih mahal daripada handphone yang ada di tangan kita, yang tidak lebih mahal daripada sepeda-sepeda yang dimiliki oleh sebagian kita dan dia pamerkan di media
media sosial tidak lebih mahal daripada harga mobil dan sepeda motor yang dimiliki oleh kebanyakan kita. Oleh karenanya tak aneh kenapa Nabi SAW mengatakan man kana lahu si'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban tetapi dia enggan melakukannya, jangan sekali-kali dia mendatangi musala kami. Jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, inilah sebab kenapa 10 awal Dzulhijjah menjadi hari-hari dunia yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah, karena berkumpul padanya intisari ibadah besar di dalam Islam yang tidak berkumpul di selainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Izinkan pada khutbah kali ini khatib membacakan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita khutbah-khutbah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan beliau sampaikan secara resmi dan terbuka pada haji wada' beliau. Haji beliau dikatakan wada' karena itu adalah haji wada' beliau. Wada' artinya terakhir. Karena 80 hari setelah hari Arafah Nabi kita SAW diwafatkan. Para ulama hadis mengumpulkan riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita khutbah-khutbah yang pernah Nabi sampaikan di musim haji. Maka mereka kumpulkan dan ada 3 khutbah besar secara resmi dan terbuka yang Nabi SAW sampaikan di tanah suci Mekah di hari-hari pelaksanaan haji. Yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Nabi SAW pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah berkhutbah di hadapan ribuan kaum muslimin dan kaum muslimat, di hadapan kaum muslimin yang sedang berdebu, yang rambut mereka sedang terurai dalam keadaan mereka berada di padang Arafah layaknya manusia yang digiring ke padang mahsyar. Di kondisi tersebut, di tengah-tengah padang pasir di Quruna Arafah, di bawah terik matahari yang begitu panas, dalam keadaan mereka kehausan, kelaparan dan kepanasan, Nabi bersabda kepada mereka, inna dima'akum wa amwalakum a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram untuk terhadap sebagian yang lainnya, sebagaimana haram dan agungnya bumi Mekah ini, hari Arafah ini, dan bulan Dzulhijjah ini. Kemudian setelah itu Nabi SAW di dalam khutbahnya yang begitu besar dan resmi ini mengatakan, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Aku pesan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah terhadap istri-istri kalian yang seringkali menjadi objek kekerasan, menjadi objek penghinaan dan perendahan dari sebagian kaum suami. Maka di dalam khutbah yang Nabi sampaikan di padang Quruna Arafah, di tengah-tengah padang pasir, di bawah terik matahari yang begitu panas, dalam keadaan jamaah haji kelaparan, kehausan, Nabi berkata kepada mereka di Qurun Arafah, fattaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya istri-istri kalian yang kalian keluarkan dia dari rumahnya yang di dalamnya ada seorang ayah, seorang abang, seorang adik, seorang kakak, dan seorang ibu yang sangat mencintainya, merawatnya, memuliakannya, membesarkannya. Kalian mengambil dia dari mereka bi amanillah. Mereka adalah amanah dari Allah untukmu. Camkan ini, istri kita bukan sekedar amanah dari KUA. Istri kita bukan sekedar amanah dari mertua kita. Istri kita bukan sekedar amanah dari ipar kita, tetapi istri kita adalah amanah dari Rabbul Alamin yang berada di atas langit, yang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia amanah dari sang penguasa, dari sang pencipta kita yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang begitu melelahkan, yang begitu menegangkan, di tengah-tengah gurun Arafah, kaum muslimin berada di tengah-tengah padang pasir beratapkan langit. Yang Nabi pesan adalah tentang wanita, tentang istri-istri kita, karena mereka kerap kali menjadi korban kezaliman, seringkali mendapatkan kekerasan. Bahkan sebagian mereka setelah diambil hanya dengan bermodalkan seperangkat sholat disia-siakan oleh suaminya, selalu mendapatkan kata-kata keras, kata-kata yang tidak pernah dia dapatkan seumur hidupnya sebelum menikah. Justru setelah menikah dia mendengar kata-kata kasar tersebut. Justru setelah menikah ada orang yang berani menjewer, mencubit dan mencaci makinya, setelah sebelumnya dia berada di dalam sebuah rumah yang penuh kasih sayang, perhatian dari anggota keluarganya. Maka di depan jamaah haji, di dalam khutbah di padang gurun Arafah, Nabi berteriak dengan suara yang lantang, fattaqullaha fin nisa, takutlah kalian terhadap Allah, kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena istri yang kalian ambil, yang kalian keluarkan dari rumahnya, yang kalian jauhkan dari kedua orang tua yang rela mengorbankan nyawa, harta dan dunia demi dia, yang kalian jauhkan dari abang-abangnya, dari adik-adiknya, dari kakak-kakaknya yang sangat menjaga dan menyayanginya. Dia adalah amanah dari Allah, bukan sekedar amanah dari mertua, bukan sekedar amanah dari KUA yang menikahkan engkau, tetapi lebih dari itu. Istri kita adalah amanah dari Sang Pencipta kita yang berada di atas langit, yang akbar, yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian setelah itu Nabi SAW kembali berbicara tentang kaum wanita. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Mahkota kehormatan mereka yang tadinya haram untuk engkau sentuh itu menjadi halal, bukan semata-mata karena engkau telah memberikan rumah, memberikan mobil untuknya, bukan, tetapi menjadi halal karena kalimat Allah ijab qabul yang engkau ucapkan. Bayangkan jamaah ini dimuliakan Allah, ijab qabul yang kita ucapkan ketika kita menikah dengan mengatakan saya terima fulanah bintu fulanah dinikahkan kepada saya dengan mahar sekian dan sekian. Nabi namakan yang kamu ucapkan itu kalimatnya Allah, menerangkan kepada kita besarnya kedudukan pernikahan, besarnya kedudukan ijab qabul yang kita keluarkan dari mulut kita. Bayangkan seandainya istri kita mendapatkan suami dan diperlakukan oleh suaminya seperti kita memperlakukan dia. Ya maha dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir seandainya anak gadis kita yang merupakan belahan jiwa dan darah daging kita mendapatkan suami seperti kita, diperlakukan oleh suaminya seperti kita memperlakukan istri kita, relakah kita demikian? Maka dia dalam khutbah yang besar ini, di tengah-tengah padang pasir, Nabi tidak peduli jamaah waktu itu sedang kepanasan, kelaparan, kehausan, meskipun debu-debu padang pasir menerjang mereka, angin-angin padang pasir yang ada di Arafah menerjang mereka, Nabi berteriak dengan suaranya yang lantang, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Mahkota kehormatan istri kalian yang tadinya haram menjadi halal untuk kalian karena kalimat-kalimat Allah yang kalian ucapkan. Ijab qabul yang kalian terima ketika akad nikah dinamakan oleh Nabi SAW sebagai kalimat Allah. Ibadallah, kemudian Nabi SAW mengatakan, walakum alaihinna alla yuti'na furushakunna ahadan takrahuna, dan kalian punya hak alla tuti'anna, agar istri kalian tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seseorang yang kalian tidak sukai. Apakah orang tersebut mahram baginya ataukah tidak?
Jika kalian tidak suka orang tersebut masuk ke kamarnya, maka seorang istri tidak boleh memasukkannya. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya istri kalian jatuh ke dalam maksiat zina dan yang semisal dengannya, fadribuhunna dharban ghaira mubarrih, barulah kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyiksa dan tidak melukai. Kemudian di dalam khutbah ini pula Nabi menyampaikan sesuatu yang mana banyak dari kaum suami hari ini tidak merealisasikannya. Nabi mengatakan, walahunna alaikum rizquhun, yang wajib memberikan nafkah dalam rumah tangga adalah kalian untuk istri-istri kalian. Bukan justru istri disuruh keluar rumah dari pagi sampai malam hari bekerja cari uang supaya bisa membayar SPP sekolah anak-anak, supaya bisa beli perabot rumah tangga, membeli interior rumah, bisa membeli mobil. Mana harga dirimu wahai kaum laki-laki yang hidup santai tetapi mengorbankan istrinya, memerintahkan istrinya keluar dari rumahnya dari pagi hari sampai malam hari bekerja mencari nafkah, sementara istrinya telah melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayar dengan dunia beserta isinya sekalipun. Meskipun dia seorang ibu rumah tangga, dia telah mengandung anak kita. Kita pernah menitip bayi kita di dalam perutnya 9 bulan lamanya. Bagaimana seandainya ada orang menitipkan bayinya di dalam perut kita kaum laki-laki? Kira-kira berapa ratus miliar kita akan meminta bayaran? Kita pernah menitip bayi kita 9 bulan lamanya di dalam perut istri kita. Selama 9 bulan tersebut dia susah makan, susah minum, susah tidur, susah duduk, susah berjalan. Dan setelah itu kita perintahkan dia untuk merobek salah satu sudut anggota tubuhnya dan mencucurkan darah demi mengeluarkan bayi kita dari perutnya. Setelah itu anggota tubuhnya tersebut kita paksa untuk dijahit, bahkan terkadang dikorek tanpa dibius. Dan setelah itu kita meminta dia untuk menyusui bayi kita selama 2 tahun lamanya. Demi anak kita tersebut dia rela merusakkan bodinya, dia rela merusakkan badannya, meskipun setelah itu dia akan menjadi gendut setelah sebelumnya langsing. Itu semuanya demi kita. Kemudian setelah itu kita perintahkan lagi dia untuk bekerja. Kita perintahkan lagi dia keluar dari rumahnya dari pagi hari sampai malam hari bekerja mencari sewa rumah untuk SPP anak-anak kita, sementara kaum laki-laki hanya duduk nongkrong, main catur dan nonton bola di warung-warung kopi. Dan ini yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Makanya lebih dari 1000 tahun yang lalu Nabi sudah berbicara tentang ini. Ini pesan bukan dari Masjid Solehawa Jakarta Timur. Ini pesan dari tengah-tengah padang Arafah, di tengah-tengah padang pasir, di bawah terik matahari yang begitu panas. Saat itu jamaah sedang kehausan, sedang kelaparan, mereka berdebu, rambut mereka terurai dan tidak terurus. Ini pesan datangnya dari sana. Dan lebih dari 1000 tahun yang lalu ini pesan telah disampaikan kepada umat Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kalian wajib memberikan pakaian kepada mereka secara maaf. Kemudian Nabi mengatakan, wa qad taraktu fikum ma lam tadhillu ba'di in i'tasamtum bih, aku tinggalkan untuk kalian sesuatu apabila kalian memegangnya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah untuk mengikuti firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi-Nya serta jalan para sahabatnya. Kemudian setelah itu Nabi bertanya kepada jamaah haji saat itu, hal balagh, apakah dengan ini aku telah menyampaikan agama Allah yang dengannya aku diutus? Maka para sahabat semuanya mengatakan, wahai Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan agama Allah. Inilah isi khutbah Nabi kita di padang Arafah di Haji Wada. Sedangkan khutbah yang beliau sampaikan pada hari Nahar, di hari raya Idul Adha, di tanggal 10 Dzulhijjah, maka telah datang di dalam beberapa hadis Abu Bakrah dan yang lain-lainnya, di mana Nabi SAW
setelah berpesan tentang harta, darah, dan kehormatan, Nabi sempat berkata, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Wahai kaum muslimin, sepertinya aku tidak lagi bertemu dengan kalian pada tahun depan di tempat yang mulia ini. Tentunya ini bahasa yang sangat menyentuh hati para sahabat Nabi. Bayangkan apabila ada seorang ayah, seorang ustadz, seorang syekh yang sangat mencintai kita dan kita sangat mencintainya, kemudian berkata kepada kita, sepertinya kita tidak akan jumpa lagi tahun depan di tempat ini. Dan ini Nabi katakan di depan jumlah kaum muslimin di padang pasir di bumi Mekah al-Mukarramah. Nabi berkata, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Sepertinya aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka setelah itu Nabi berteriak, fala tarji'u ba'di kuffara. Maka janganlah kalian murtad kafir kembali setelah wafatku nanti. Jangan ada di antara kalian yang kembali murtad, yang kembali ke syirik, ke bidah dan maksiatnya setelah dia hijrah. Setelah pertemuan kita ini, dan terkhusus umat beliau yang di akhir zaman, Nabi pernah bersabda lebih dari 1000 tahun yang lalu di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali fitana ka qit'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Wahai umatku yang sudah berada di zaman fitnah, segeralah kalian beramal. Karena zaman fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Karena ada dari umatku yang hidup di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah, di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga dari umatku yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebab utama murtad dan kufurnya sebagian umat Nabi Muhammad SAW rela berpindah dari Islam, rela keluar dari Islam, rela berpindah dari tauhid dan sunnah beliau? Maka beliau sebutkan sebab utamanya adalah yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Mereka rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Sebagian mereka rela keluar dari Islam demi pacarnya. Sebagian mereka rela sujud kepada berhala, kepada patung, hanya demi memperoleh suara-suara politiknya yang belum pasti dia dapatkan. Sebagian mereka rela menjual agamanya, meninggalkan sholat 5 waktu demi menjaga seorang pejabat. Rela tidak sholat totalitas demi dunia. Padahal dosa meninggalkan sholat menurut ulama Islam seluruhnya tanpa khilaf di antara mereka itu lebih buruk daripada dosa zina, homo, lesbi, membunuh, merampok, mencuri, minum khamar dan berjudi. Menurut seluruh ulama Islam sepanjang sejarah Islam, kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi hari ini ada orang yang rela meninggalkan sholat 5 waktu hanya gara-gara main futsal, hanya gara-gara nonton bola, hanya gara-gara jualan nasi goreng dengan gerobaknya di pinggir jalan. Ketika adzan dikumandangkan, mulai dia berpikir, kalau saya pergi meninggalkan ini untuk sholat, maka sekian omset saya akan hilang. Sehingga selalu dia meninggalkan sholat karena khawatir omsetnya akan berkurang atau akan hilang. La haula wa la quwwata illa billah. Maka tak salah Nabi berkata tadi, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Sebagian mereka rela menjual agamanya yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Agama yang merupakan modal untuk meraih surga Allah. Agamanya yang merupakan modal untuk selamat dari neraka Allah. Agamanya yang merupakan modal untuk bisa masuk ke dalam telaga Nabi. Agamanya yang merupakan modal untuk bisa bertemu para Nabi, para Rasul. Bisa bertemu dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat serta salihin lainnya di dalam surga Allah. Dan agamanya yang merupakan modal untuk bisa melihat wajah Allah di dalam surganya pada hari kiamat kelak, rela dia jual demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu. Maka di dalam khutbah yang besar ini Nabi berpesan, fala tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali menjadi kufur setelah ini. Ini sudah Nabi katakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan di hadapan beliau saat itu bukanlah para pemabuk.
Ketika beliau berkata demikian, di depan beliau saat itu bukan para koruptor, bukan para penjudi. Di depan beliau saat itu Abu Bakar. Di hadapan beliau ketika berkhutbah ini, di depan beliau Umar, di hadapan beliau Utsman, di hadapan beliau Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat beliau lainnya yang telah dipuji oleh Allah dari 7 lapis langit. Orang-orang yang telah turun ayat Al-Quran memuji mereka di hadapan mereka, dan kepada mereka Nabi berkata, "Fala tarji'u ba'di kuffara. Fala tarji'u ba'da hadza kuffara." Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah pertemuan kita ini. Lalu bagaimana kalau Nabi hidup di masa kita ini? Melihat betapa banyak orang yang mengucapkan buah syahadat, mengaku umat beliau, tetapi tidak sholat 5 waktu, tetapi berjudi, tetapi berzina, tetapi minum khamar, dan tidak pernah ke masjid kecuali hanya 2 kali seumur hidupnya. Yang pertama ketika dia melakukan akad nikah, dan yang kedua tatkala dia sudah terbaring terbujur kaku sebagai mayat untuk disolatkan. Ibadallah, pesan Nabi SAW lainnya di dalam khutbah pada 10 awal Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, Nabi SAW bersabda, "Shallu khumsakum wa sumu syahrakum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan salatlah 5 waktu kalian, berpuasalah di bulan Ramadan kalian, tunaikan zakat kalian, dan taatilah para pemimpin dan penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Juga di antara pesan Nabi SAW yang beliau sampaikan di 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha, beliau mengatakan, "Innal muslim akhul muslim." Muslim dengan muslim yang lainnya saudara, walaupun kita tidak sepengajian, walaupun kita tidak satu komplek, walaupun kita tidak satu bahasa dan budaya, selama dia muslim, dia saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Pesan yang luar biasa, sebuah pesan yang Nabi sampaikan di saat kaum muslimin sedang bersama di tanah suci Mekah, di Mina, dan mereka datang dari beraneka ragam. Saat itu kaum muslimin ada yang dari Ethiopia, ada yang dari Mekah, ada dari Madinah, ada yang dari Yaman, dan lain-lainnya. Di saat itu Nabi mengatakan, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya saudara. Jangan karena beda partai, beda pilihan, pilpres dan sebagainya, kita bertengkar, kita mencaci maki, merendahkan antara satu sama yang lainnya. Seakan-akan bendera perang antara muslim dan kafir ditegakkan hanya gara-gara pilpres, pilgub dan sebagainya. Terlalu rendah Islam diperlakukan demikian. Nabi mengatakan, al-muslim akhul muslim. Kalau dia muslim, maka dia saudara. La yahil, tidak halal sesuatu darinya kecuali dia tulus memberinya kepada. Tidak halal pemberiannya karena takut kepada. Tidak halal pemberiannya kepada kita karena dia malu memberikan. Karena malu dia berikan, karena ditekan, karena dijangkrik, maka dia memberikan. Maka itu haram dan akan menjadi lempengan batu dari neraka di dalam perutmu di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW juga berkhutbah, dan ini khutbah terakhir beliau di Haji Wada yang beliau sampaikan di pertengahan hari Tasyrik tanggal 12 Dzulhijjah. Pesan beliau masih sama dengan apa yang beliau sampaikan pada khutbah Arafah dan khutbah di 10 Dzulhijjah, yaitu tentang harta, darah, dan kehormatan kaum muslimin. Karena sekarang kaum muslimin tidak lagi menghargakan, tidak lagi memuliakan darah, harta, dan kehormatan saudaranya. Padahal Nabi mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min safaki dami muslim. Runtuhnya dunia beserta isinya lebih mending di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang muslim. Nabi pernah mencium Ka'bah dan berkata, betapa mulia dan agungnya engkau wahai Ka'bah. Wala hurmatu muslim asyaddu indallah min hurmatik. Tetapi kehormatan seorang muslim itu lebih tinggi di sisi Allah daripada kehormatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, meskipun di hari raya ini kita memperlihatkan kebahagiaan dan kegirangan kita, karena kata para ulama menampakkan kebahagiaan di hari raya merupakan syiar Islam, tetapi jangan kita lupakan di sana ada sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia, di tanah Palestina, yang mereka berhari raya dengan perut yang lapar.
Mereka berhari raya dengan sekian mayat orang tua, kakak, adik, bayi, dan suami di hadapannya. Sebagian mereka berhari raya di bawah runtuhan bangunan yang dihancurkan oleh bangsa terlaknat dan terkutuk Yahudi. Mereka berhari raya di bawah desingan peluru. Mereka berhari raya di bawah rudal-rudal yang dijatuhkan oleh bangsa terkutuk, bangsa Yahudi. Mereka berhari raya dengan wajah yang senyum, dengan pekikan takbir, meskipun ayah mereka baru saja terbunuh, ibu mereka baru saja terbunuh, adik-adiknya baru terbunuh, dan saudara-saudaranya baru terbunuh. Maka meskipun kita berada di hari-hari di mana kita dilarang berpuasa dan dianjurkan untuk menampakkan kegembiraan kita, sehari-hari yang Nabi katakan hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah, maka tolong jangan lupakan mereka dalam setiap doa kita, terkhusus di dalam doa-doa mustajab kita, di dalam sujud kita, dan waktu-waktu mustajab yang lainnya. Ibadah Allah, ini yang dapat saya sampaikan pada khutbah Idul Adha kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di halaman Masjid Solehawa ini, agar mengumpulkan kita semua di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di Padang Arafah, di Mina, untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita juga memohon kepadanya agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu innahu wat-tawwabul ghafur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.